Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Lesari, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas dan juga mereview buku berjudul Filsafat untuk Pemalas karya Ahdohir Zuhri. Baik, selamat menyaksikan. Baik, untuk identitas buku, untuk judulnya sendiri itu Filsafat untuk Pemalas karya Ahdohir Zuhri. Untuk penerbitnya sendiri dari PT Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia Jakarta. Untuk tahun terbit pertama yaitu September 2023 dan cetakan ketujuhnya pada November 2025. Untuk ISBN-nya 9786230049880. Jumlah babnya sendiri kurang lebih 50 pembahasan atau refleksi filsafat dan juga fenomena kehidupan. Untuk bahasanya sendiri menggunakan bahasa Indonesia dan genrenya yaitu filsafat populer atau refleksi kehidupan. Buku Filsafat untuk Pemalas karya Ahdohir Zuhri merupakan buku filsafat populer yang disajikan dengan gaya bahasa yang santai, ringan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beda dengan buku filsafat yang identik dengan bahasa berat dan rumit. Buku ini mencoba membawa filsafat ke ruang yang lebih sederhana sehingga dapat dipahami oleh siapa saja, termasuk anak muda dan kaum rebahan. Penulis menyebut bukunya sebagai bentuk filsafat-filsafatan, tetapi di balik gaya humornya tersimpan banyak sekali makna mendalam tentang kehidupan. Dalam buku ini, penulis membahas berbagai persoalan sosial budaya, agama, pendidikan, media sosial, hingga fenomena kehidupan modern. Topik-topik seperti keadilan, kasih sayang, perempuan, pandemi, hoax, uang, perubahan diri, sampai asal-usul kejahatan itu dibahas menggunakan sudut pandang filsafat dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Penulis juga mengangkat tokoh-tokoh filsafat seperti Socrates, Plato, Nietzsche, Simone de Beauvoir, dan filsafat timur, lalu menghubungkan dengan realitas yang dekat dengan pembaca. Melalui berbagai cerita, analogi, dan kritik sosial, buku ini mengajak pembaca untuk berpikir lebih kritis, tidak mudah mengikuti pendapat orang lain, serta berani memahami kehidupan secara lebih mendalam. Buku ini menegaskan bahwa filsafat itu bukan hanya milik akademisi atau kampus, tetapi sebenarnya hadir di sekitar kehidupan manusia di sehari-hari. Begitulah sinopsis dari buku yang berjudul Filsafat untuk Pemalas. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sini izinkan saya untuk mereview salah satu buku yang berjudul Filsafat untuk Pemalas. Buku ini menjelaskan bahwa filsafat bukan hanya untuk orang pintar atau mahasiswa di kampus, tetapi untuk semua orang, bahkan kaum rebahan sekalipun. Filsafat ini dibuat lebih santai, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan membantu kita berpikir kritis. Penulis ini juga mengkritik kondisi media sosial saat ini, di mana banyak orang-orang merasa paling benar dan seolah-olah bisa menjawab semua masalah hanya demi populasi atau pansos. Akibatnya, filsafat sering berubah menjadi sekedar pencitraan dan retorika kosong. Padahal, filsafat juga sebenarnya mengajarkan manusia untuk berpikir jernih seperti Socrates. Nah, selanjutnya, selain itu, filsafat juga tidak hanya ada di buku atau di ruangan kuliah, tetapi hadir kehidupan nyata. Filsafat juga membantu manusia memahami makna hidup, menyeimbangkan pikiran dan tindakan, serta menjadi bentuk healing di tengah dunia modern yang penuh kepalsuan dan tekanan sosial. Selanjutnya, penulis juga mengatakan bahwa setiap manusia sebenarnya adalah filsuf bagi dirinya sendiri. Selama seseorang mau berpikir, merenungi hidup, menghargai orang lain, dan mencari makna kehidupan, maka ia sudah sedang berfilsafat. Karena itu, menjalankan hidup sendiri jauh lebih penting daripada terus membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, terakhir, buku ini menjelaskan bahwa hampir semua masalah kehidupan bisa menjadi objek filsafat, mulai dari kesehatan, media sosial, hoax, flexing, hingga masalah lingkungan. Namun, dengan pola pikir filsafat, kita diajak
melihat semua dengan lebih tenang dan tidak berlebihan. Dari situlah muncul prinsip bahwa dalam filsafat sebenarnya tidak ada persoalan karena semua dapat dipahami sebagai bagian dari kehidupan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan review buku pada bagian buku yang berjudul Socrates Bertemu ke Saya, di mana pada bagian ini penulis ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dan setiap orang yang datang dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah guru. Penulis juga di sini menggunakan gaya bahasa yang santai, ringan, tetapi penuh makna filosofis. Nah, di awal pembahasan, penulis menjelaskan bahwa penulis hanyalah tamu di dunia, di mana kita datang hanyalah sebentar, lalu pergi kembali tujuan yang sebenarnya. Nah, dari sini penulis juga mengingatkan pembaca agar tidak terlalu terlena dalam kehidupan. Lalu penulis juga membagi 3 jenis tamu. Yang pertama, tamu yang membawa kabar baik dan kebahagiaan. Yang kedua, tamu yang membawa masalah ataupun kesulitan. Lalu yang ketiga, tamu yang kehadirannya membuat kita bercermin dan mengenali diri kita sendiri. Jadi di sini menurut saya bagian ini sangat menarik karena menggambarkan bahwa setiap pertemuan pasti memiliki pelajaran tersendiri. Hal yang paling saya suka dari bagian ini adalah kutipan di mana Anda boleh membenci guru dan pelajaran tertentu, tetapi Anda tidak boleh berhenti belajar, sebab kehidupan tak pernah berhenti mengejar. Di mana kutipan ini memberikan motivasi bahwa pengalaman hidup baik menyenangkan maupun menyakitkan, tetapi memiliki nilai pembelajaran. Jadi keseluruhan bagian buku ini mengajarkan tentang makna kehidupan, pentingnya belajar dari pengalaman, serta memandang orang lain sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami, tetapi isi pesannya sangat mendalam dan cocok untuk direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan membahas tentang tema ngaji keadilan kepada Plato dan Ayam. Di sini membahas tentang makna keadilan dari sudut pandang filsafat dan kehidupan masyarakat. Penulis ini mengutip pemikiran Plato yang mengatakan bahwa keadilan merupakan dasar penting dalam negara dan kehidupan manusia. Dalam isi tulisan juga dijelaskan bahwa hukum dan negara seharusnya berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Hal yang paling menarik adalah analogi ayam di akhir tulisan. Penulis menggambarkan bahwa suara ayam yang sama disebut beda oleh orang Jawa, Sunda, dan Madura. Dari situ dijelaskan bahwa manusia sering memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal, termasuk tentang keadilan. Dalam tulisan juga mengajak pembaca untuk lebih terbuka dan tidak merasa paling benar sendiri. Selanjutnya pada tema kasih tak bersayap, dalam bagian ini membahas tentang kasih yang tidak selalu harus ditunjukkan dengan hal besar atau sempurna. Kasih bisa hadir lewat perhatian kecil, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Penulis juga menggambarkan bahwa manusia sering mencari cinta yang ideal, padahal kasih sejati justru hadir dalam ketulusan sehari-hari. Dalam tulisan ini cukup menyentuh karena mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya pada perempuan dan the second sex, tulisan ini membahas tentang posisi perempuan yang sering dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Penulis menghubungkannya dengan pemikiran Simone de Beauvoir dalam buku The Second Sex. Dalam masyarakat, perempuan sering dibatasi oleh budaya dan stereotip tertentu. Tulisan ini menegaskan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak, kesempatan, dan kebebasan yang sama.
Menurut saya, isi tulisan ini sangat relevan karena isu ketidakadilan gender masih sering terjadi sampai sekarang. Selanjutnya, pada tema Dharma, tulisan ini membahas tentang nilai moral, tanggung jawab, kewajiban manusia dalam menjalani kehidupan. Penulis ini menjelaskan bahwa manusia harus hidup dengan kebaikan, kejujuran, dan keseimbangan antara hubungan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Pesan utama dari tulisan ini adalah bahwa hidup yang baik tidak hanya dilihat dari kepintaran, tetapi juga dari moral dan tindakan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, dalam 4 tema tersebut, ngaji keadilan adalah bahwa manusia harus hidup dengan menjunjung keadilan, kasih sayang, kesetaraan, dan tanggung jawab moral. Keempat tema ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, peduli terhadap sesama, menghormati hak perempuan, serta menjalani hidup dengan kebaikan dan nilai kemanusiaan. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian corona dan kesalahan yang sempurna. Pada bagian ini, penulis membahas tentang kondisi masyarakat saat pandemi COVID-19, terutama bagian media sosial dipengaruhi oleh berita hoaks dan disinformasi. Penulis mengingatkan bahwa selama masa isolasi, bukan hanya virus yang berbahaya, tetapi juga informasi palsu yang terus menyebar melalui media sosial, terutama dari televisi dan grup WhatsApp. Karena itu, penulis menyampaikan pentingnya menjaga pola pikir dan lebih bijak dalam menerima informasi. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa bencana, wabah, dan ujian hidup merupakan hal yang akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Dalam menghadapi semua itu, manusia hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menghadapi atau menghindar. Penulis memberikan pandangan bahwa pandemi COVID-19 menjadi pelajaran besar bagi masyarakat untuk lebih kuat, lebih tenang, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum benar. Di bagian ini juga dibahas tentang banyaknya teori konspirasi yang muncul selama pandemi. Misalnya anggapan bahwa virus corona dibuat sebagai senjata biologis. Namun penulis menegaskan bahwa daripada sibuk memperdebatkan hal tersebut, akan lebih baik jika masyarakat mendukung pemerintah untuk saling bekerja sama untuk bangkit setelah pandemi. Menurut saya, isi bagian ini sangat relevan karena mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Penulis juga mengingatkan bahwa dari setiap kesalahan atau musibah pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik semua, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mereview pada bagian bab yang berjudul Nabi Muhammad Ternyata Filsuf. Buku ini membahas tentang cara pandang yang berbeda terhadap Nabi Muhammad SAW. Penulis mencoba menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang tokoh agama, tetapi juga seorang pemikir besar yang memiliki cara berpikir logika, bijaksana, dan penuh nilai kemanusiaan. Hal yang paling menarik dari buku ini adalah penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca tidak cepat bosan. Di bagian yang saya baca, penulis menjelaskan bahwa selama hidup Nabi Muhammad lebih banyak menyelesaikan konflik melalui perundingan dibandingkan peperangan. Dari sini kita melihat bahwa Islam sebenarnya sangat menjunjung tinggi perdamaian. Penulis juga menjelaskan bahwa banyak orang sering salah memahami ajaran agama karena kurang membaca dan mudah percaya hoaks. Buku ini mengajak kita untuk berpikir lebih kritis, menggunakan akal sehat dan tidak mudah menghakimi sesuatu tanpa memahami isi sebenarnya. Menurut saya, kelebihan buku ini adalah pembahasannya unik dan berani mengangkat sudut pandang yang berbeda. Selain itu, isi buku juga membawa pembaca lebih terbuka dan memahami sejarah dan ajaran Islam. Namun bagi sebagian orang, judul buku ini mungkin terdengar kontroversial sehingga bisa menimbulkan salah paham jika hanya dilihat dari judulnya saja. Jadi kesimpulannya, buku Nabi Muhammad Ternyata Filsuf ini cocok dibaca oleh remaja maupun orang dewasa karena memberikan wawasan baru tentang cara berpikir Nabi Muhammad SAW.
Buku ini mengajarkan pentingnya ilmu, perdamaian, dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan pada review yang berfokus pada salah satu bab yang berjudul Nietzsche, Perselingkuhan, Nalar, dan Iman. Di judulnya, bab ini membahas pemikiran filsuf Friedrich Nietzsche terkait hubungan antara akal, iman, agama, dan kebebasan berpikir manusia. Dalam bab ini dijelaskan bahwa sejak abad pertengahan, agama dan filsafat itu sering dianggap saling bertentangan. Pada masa itu, teologi mendominasi kehidupan intelektual di Eropa, sehingga pemikiran kritis dan sains itu kadang dipandang sebagai ancaman terhadap keyakinan pada agama. Namun, penulis juga menunjukkan bahwa sebenarnya nalar dan iman itu tidak harus selalu bertentangan. Manusia membutuhkan rasio untuk berpikir logis dan kritis. Tetapi, seseorang juga butuh nilai spiritual sebagai pedoman hidupnya. Permasalahan itu muncul ketika seseorang terlalu ekstrim, misalnya menolak pemikiran kritis atas nama agama, atau justru terlalu mengandalkan rasio hingga mengabaikan nilai moral dan spiritual. Pada bab ini juga, dibahas pemikiran Nietzsche yang mendorong manusia agar berani berpikir mandiri dan tidak hanya mengikuti dogma atau aturan secara buta. Juga mengkritik manusia yang terlalu bergantung pada otoritas tanpa mempertanyakan makna dari apa yang diyakininya. Menurut saya, pada bagian ini menarik karena mengajak pembaca untuk melihat bahwa filsafat itu bukan sekedar teori rumit, tapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berhasil menyampaikan topik yang cukup berat dengan bahasa yang lebih santai dan mudah dipahami sesuai dengan konsep buku ini. Jadi kesimpulan khusus pada bab ini yaitu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara nalar, iman, serta pentingnya berpikir kritis agar tidak mudah terjebak pada pemikiran ekstrim. Video kali ini saya akan mereview bagian buku yang berjudul Buku Filsafat Timur sebagai Obat Cuci Nalar. Bagian ini membahas tentang pentingnya akal budi, kebebasan, berpikir, dan cara manusia memahami dirinya sendiri agar hidup menjadi lebih bermakna. Dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi. Akal budi juga membuat manusia mampu berpikir, membedakan benar dan salah, serta mengambil keputusan dalam hidup. Namun, penulis menjelaskan bahwa banyak manusia sebenarnya belum menggunakan akal secara bebas. Mereka mengikuti pendapat orang lain, tradisi, atau lingkungan tanpa berpikir sendiri. Karena itu, filsafat mengajarkan manusia untuk berani berpikir secara mandiri. Kebebasan berpikir dianggap sangat penting agar manusia tidak mudah dipengaruhi dan dapat menemukan kebenaran dengan menggunakan logika serta kesadaran diri. Selain membahas akal budi, bagian ini juga menjelaskan perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur. Filsafat Barat lebih menekankan logika, ilmu pengetahuan, dan analisis. Sedangkan filsafat Timur lebih menekankan ketenangan batin, kebijakan hidup, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Menurut filsafat Timur, manusia juga perlu memahami dirinya sebelum memahami orang lain. Ketika seseorang mengenali dirinya sendiri, ia akan lebih mudah mengendalikan emosi, berpikir positif, dan menjalani hidup dengan tenang. Lalu penulis juga menjelaskan bahwa pikiran yang positif dapat membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Hal menarik lainnya adalah penjelasan ini bahwa manusia harus tetap memiliki rasa ingin tahu dan semangat belajar. Seperti anak kecil, orang yang terus belajar dan percaya pada dirinya sendiri akan lebih mudah mencapai kemajuan dalam hidup. Lalu menurut saya juga bagian buku ini juga sangat menarik karena mengajarkan kita untuk tidak banyak hidup mengikuti arus, tetapi juga belajar memahami diri sendiri dan berani berpikir secara bebas. Buku ini juga memberikan pelajaran bahwa ketenangan hidup tidak hanya berasal dari materi, tetapi juga dari cara kita memahami diri dan menggunakan akal dengan bijaksana. Baik, di sini saya akan membacakan
review dari buku Kristus Tanpa Nama. Jadi bagian yang saya baca ini membahas tentang kemanusiaan, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. Penulis menyampaikan bahwasannya semua agama itu sebenarnya mengajarkan cinta, kasih sayang, dan kebaikan universal, yang artinya itu seluruh. Nah, salah satu kutipan yang menarik adalah tentang memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dari sini, penulis juga menegaskan bahwa nilai kemanusiaan itu lebih penting dari sekedar identitas suatu agama. Yang saya suka dari bagian ini adalah cara penulis menghubungkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Penulis mengkritik sikap manusia modern yang sering kehilangan empati, terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi, bahkan terkadang melupakan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Nah, selain itu, ada juga pembahasan tentang rakyat kecil yang tetap bekerja karena meski sering merasa dipersulit oleh keadaan dan pemerintah. Ya, menurut saya ini bagian ini sangat relevan ya dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena banyak orang yang tetap bertahan hidup dengan penuh perjuangan. Nah, jadi bahasa yang digunakan juga cukup puitis dan filosofis, sehingga pembaca diajak untuk merenung bukan hanya sekedar membaca, meski beberapa bagian terasa berat. Isi pesannya sangat dalam dan menyentuh, cukup menyentuh. Dari bagian ini saya mendapatkan pelajaran bahwa menjadi manusia yang baik, peduli, dan rendah hati jauh lebih penting daripada sekedar menunjukkan identitas atau status. Buku ini mengajak kita untuk lebih menghargai sama dan memandang kemanusiaan sebagai hal utama. Jadi kita itu memandang manusia itu harus sama, nggak boleh berbeda-beda. Kayak misal dia miskin atau kaya, atau dia jabatannya tinggi atau yang rendah, dia PNS atau guru. Jadi kita itu harus memanusiakan manusia semuanya. Nah, dan juga menurut saya bagian ini tuh cocok dibaca oleh remaja maupun orang dewasa yang menyukai buku reflektif dan penuh makna kehidupan. Ini saya akan menjelaskan pada bagian filsafat gitu aja kok repot. Jadi pada bagian ini penulis membahas tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah yang damai. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwa banyak pedagang Muslim dari Gujarat dan Arab datang ke Nusantara sambil menyebarkan agama Islam dengan cara yang santun dan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian tokoh-tokoh seperti Wali Songo juga disebut memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Kemudian selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu sebenarnya sudah hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya. Kemudian setelah itu, karena itu toleransi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis juga mengkritik adanya kelompok yang terlalu mudah menyalahkan atau mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan dan pendapat dalam agama. Kemudian pada bagian ini juga penulis menjelaskan bahwa agama seharusnya membawa kedamaian, bukan permusuhan. Kemudian penulis mengajak kita untuk membaca, untuk memahami ajaran secara lebih bijaksana, terbuka, dan tidak mudah terprovokasi oleh konflik yang mengatasnamakan agama. Kemudian sikap saling menghargai antarumat beragama dianggap sebagai salah satu cara menjaga persatuan Indonesia. Jadi di sini menurut saya isi bagian buku ini sangat menarik karena disampaikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Kemudian penulis menunjukkan bahwa kehidupan beragama tidak harus penuh perdebatan, tetapi lebih kepada bagaimana manusia hidup berdamai dan saling menghormati. Kemudian pesan moral yang paling kuat dari bagian ini adalah pentingnya toleransi, persatuan, dan cara berpikir terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari buku ini adalah bahwa Islam berkembang di Indonesia dengan cara damai dan penuh toleransi. Perbedaan agama maupun pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Kemudian penulis juga mengajak pembaca agar bijak dalam memahami agama, menghargai keberagaman, kemudian dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada bagian Saya Siap Menjadi Kaya, penulis menjelaskan bahwa menjadi kaya bukan hanya soal mendapatkan uang secara cepat atau instan. Di zaman sekarang, media sosial sering menampilkan kesuksesan secara tiba-tiba, sehingga banyak orang ingin hasil cepat tanpa proses. Padahal, menurut penulis, kesuksesan yang bertahan lama membutuhkan kesiapan diri, pola pikir yang matang, kemampuan belajar, serta keberanian menerima perubahan. Nah, di sini penulis juga memberikan contoh tokoh-tokoh besar yang awalnya ditolak idenya, namun akhirnya berhasil karena tidak menyerah. Lalu pada bagian merebut perubahan dijelaskan bahwa banyak orang ingin maju tetapi takut berubah. Padahal perubahan bisa dimulai dari hal kecil dan keberanian keluar dari zona nyaman. Buku ini juga membahas kultur stelsel atau sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda yang merugikan rakyat Indonesia. Nah, dari sini kita belajar bahwa sejarah bukan hanya menghafal peristiwa, tetapi juga memahami dampaknya bagi masyarakat. Kemudian pada bagian Nina Bobo NKRI Harga Mati, penulis mengajak pembaca agar tidak hanya menerima slogan atau informasi tanpa berpikir kritis. Penulis juga menekankan pentingnya memahami makna, alasan, konteks, dan dari suatu hal sehingga masyarakat ini tidak mudah terpengaruh oleh opini ataupun propaganda. Kemudian pada bagian uang dan hal-hal yang terbuang. Nah, penulis membahas cara pandang terhadap uang. Orang sukses cenderung menggunakan uang sebagai alat untuk berkembang, sehingga kita perlu lebih bijak dan tidak boros. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview bagian buku yang bertema muasal kejahatan. Bagian ini menjelaskan bahwa perilaku buruk atau kejahatan tidak muncul begitu saja, tetapi bisa terbentuk dari lingkungan, pendidikan, atau kebiasaan buruk sejak kecil. Penulis mencontohkan bagaimana manusia sering diajarkan menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan. Selain itu, penulis juga mengkritik dunia pendidikan yang terlalu fokus pada nilai dan aturan, tetapi kurang membentuk karakter dan rasa empati. Menurut saya, pesan dari bagian ini sangat bagus karena mengajarkan kita untuk lebih berpikir kritis dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kelebihan buku ini adalah bahasanya menarik dan penuh makna, walaupun beberapa bagian cukup sulit dipahami karena bahasanya agak filosofis. Secara keseluruhan, bagian buku ini memberikan penjelasan bahwa lingkungan dan cara mendidik sangat berpengaruh terhadap karakter seseorang. Baik, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan buku ini mengajarkan bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah filsuf bagi dirinya sendiri. Buku ini juga mengajak pembaca untuk lebih kritis dalam melihat kehidupan, berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa, serta memahami bahwa pengalaman hidup selalu mengandung pelajaran yang berharga. Kemudian dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, penulis ini berhasil menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya sesuatu yang rumit dan juga membosankan, melainkan cara berpikir yang membantu manusia memahami diri sendiri, masyarakat, dan juga makna kehidupan dengan lebih bijaksana. Baik, mungkin itu saja hasil pembahasan dan juga review buku berjudul Filsafat untuk Pemalas dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.